amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat keselamatan. Tak lupa pula selawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada zaman sekarang ini banyak kita lihat orang-orang show off atau pamer di sosial media. Mereka akan memamerkan hal-hal yang menggiurkan dan menyenangkan bagi mereka. Beli mobil pamer, beli emas pamer, bahkan perbuatan maksiat pun sengaja dipamerkan. Hal itu karena mereka salah memilih role model di sosial media. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Muslim, siapakah tokoh role model kamu pada saat ini? Apakah artis-artis Korea yang berlalu lalang di sosial media? Jangan sampai kita salah memilih role model di kehidupan kita, karena akan memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarahan kami yang berjudul Generasi Zaman Now, Generasi Pecinta Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Saba ayat 28 yang akan dilantunkan oleh qori kami sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas illa linnasi basyiran wa nadhira. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari ayat tersebut dapat
generasi Z ada saat ini, yaitu mereka-mereka yang lahir pada tahun 1996 hingga tahun 2000-an. Namun, keteladanan dan sikap Rasulullah masih bisa kita jadikan panutan hingga saat ini. Karena risalah Islam diturunkan sampai akhir zaman. Setiap sisi kehidupan Rasulullah bisa kita pelajari, mulai dari beliau lahir sampai beliau wafat. Bahkan ada para ulama yang menuliskan bahwa setiap sisi kehidupan Rasulullah merupakan cerminan bagi para umat-umatnya. Rasulullah adalah seseorang pemimpin yang adil, seorang jenderal yang pemberani, seorang guru yang teladan bagi para murid-muridnya, seorang pedagang yang jujur, seorang pengembala yang bertanggung jawab, dan seorang ayah yang sangat menyayangi anak-anaknya, serta seorang suami yang mencintai dan sayang kepada istri-istrinya. Salah satu sikap teladan Nabi Muhammad SAW yang patut kita contoh adalah pemuda-pemuda yang mencintai Al-Quran. Tetapi berbeda dengan pemuda-pemuda sekarang ini. Pemuda sekarang ini realitasnya lebih disibukkan oleh smartphone, gadget, media sosial, bahkan game online lainnya. Bahkan pemuda sekarang ini lebih disibukkan dengan bermain game online ketimbang membaca Al-Quran. Akankah pemuda zaman now menjadi generasi Qurani? Sebagaimana syair berikut ini. Pemuda-pemudi Islam bangkitlah, panggilan jihad rambungkan, Wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Generasi Qurani adalah seseorang pemuda yang berpegang teguh pada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Di antara ciri-ciri pemuda Qurani yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki iman yang kuat. Yang kedua, memiliki akhlak yang mulia. Yang ketiga, kuat fisik orang mukmin. Yang keempat, berdikari dan produktif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang akan dilantunkan oleh qori kami sebagai berikut. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Kami ceritakan kepadamu ya Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari ayat tersebut dapat kita ambil pengetahuan bahwasanya dalam kisah Ashabul Kahfi terdapat 7 orang pemuda yang patuh dan taat kepada perintah Allah serta menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebuah ungkapan Arab pernah mengatakan, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan.
Oleh karena itu, kita sebagai pemuda harus menjadi pelopor, bukan pengekor. Adapun kesimpulan dari syarahan kami, yaitu kita sebagai seorang pemuda harus menjadi pemuda yang berjiwa Qur'ani. Jangan sampai kita menjadi budak zaman. Apalagi aktivitas menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim dan menjadikan Al-Quran sebagai rambu-rambu di dalam kehidupan. Demikianlah syarahan kami pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah.